Halo semua, perkenalkan nama saya Fiona Patricia Borbarimbing. Saya dari kelas F PGSD tahun 2021 dengan NIM 1213111130 di Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai psikologi yang meliputi berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas pada tingkat sekolah dasar. Nah, tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk melengkapi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh Bapak Khairul Usman SSI MPD. Nah, sebelum membahas mengenai implementasi nilai-nilai psikologi yang meliputi berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas pada tingkat sekolah dasar, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu implementasi. Nah, jadi teman-teman, pengertian implementasi ialah penerapan ataupun pelaksanaan. Nah, yang pertama ialah pengimplementasian nilai psikologi yang berkarakter religius pada anak SD. Nah, SD ataupun sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Pendidikan adalah jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat dilakukan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penanaman karakter religius dapat dikembangkan melalui 3 model pendidikan karakter, menurut jurnal yang sudah meneliti di SD Muhammadiyah. Nah, 3 model pendidikan karakter itu yang pertama ialah terintegrasi dalam mata pelajaran, yang kedua pembudayaan sekolah, dan yang ketiga melalui ekstrakurikuler. Nah, yang pertama tadi penanaman karakter religius melalui integrasi dalam mata pelajaran. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, mata pelajaran yang memfokuskan untuk menanamkan karakter religius pada pendidikan agama ialah mata pelajaran pendidikan agama, baik itu agama Islam, Kristen, ataupun lainnya. Namun demikian, dalam setiap mata pelajaran, guru berhak menyisipkan pendidikan karakter pada peserta didik, sehingga semua aspek saling mendukung dan memiliki tujuan yang sama. Nah, setiap sekolah tentunya memiliki aturan-aturan tertentu, salah satunya yaitu pembudayaan sekolah. Selanjutnya itu yang kedua ialah pembudayaan sekolah. Teman-teman, pembudayaan sekolah ini bisa dikatakan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, sehingga aturan tersebut lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan baik yang tertanam pada diri seorang siswa. Nah, salah satu contohnya itu ialah membudayakan wajib ibadah pada saat terdapat hari-hari besar yang diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya dalam ada acara sholat berjamaah ataupun Natal dan kegiatan sekolah mengadakan kebaktian. Nah, yang ketiga ialah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengasah bakat yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, misalnya itu salah satu ekstrakurikuler yang mengasah bakat yang dimiliki peserta didik dalam konteks agama ialah baca tulis Al-Quran ataupun pedalaman Alkitab ataupun yang lainnya. Nah, selain fokus pada mengasah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, guru ekstrakurikuler juga menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap materi yang diberikan. Nah, selanjutnya yang kedua ialah pengimplementasian nilai nasionalis pada anak sekolah dasar. Nah, perlu disadari bahwa nasionalisme adalah mesin besar yang menggerakkan dan mengawasi semua kegiatan internasional kita dan merupakan sumber besar dan inspirasi agung dari kemerdekaan. Nah, sementara itu, nasionalis sejati adalah nasionalis yang nasionalismenya itu bukan tiruan semata dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nah,
Nilai karakter nasionalis adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Nah, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai memupuk rasa nasionalisme pada anak sekolah dasar? Nah, misalnya itu yang pertama dengan mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah setiap hari Seninnya. Nah, yang kedua itu contohnya seperti belajar lagu-lagu nasional, lalu mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah. Dan yang keempat, melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka peserta didik akan diarahkan untuk memupuk rasa nasionalismenya. Dan yang terakhir, contoh terakhir ialah melaksanakan peringatan hari-hari besar nasional. Misalnya Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Pahlawan, ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya ialah penerapan nilai implementasi kemandirian pada siswa sekolah dasar. Nah, siswa sekolah dasar umumnya adalah anak-anak yang belum dewasa. Nah, jadi bagaimana mereka bisa mandiri? Nah, pada saat proses pembelajaran, guru dapat memotivasi siswa untuk dapat belajar mandiri. Nah, siswa akan termotivasi untuk belajar secara mandiri. Memang ini termasuk langkah yang cukup rumit. Namun demikian, strategi yang dipertimbangkan adalah bagaimana siswa memilih. Nah, selanjutnya ialah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai psikologi, gotong royong, dan berintegritas pada tingkat sekolah dasar. Nah, gotong royong atau yang biasa kita dengar ialah kerjasama bisa kita implementasikan pada siswa sekolah dasar melalui berbagai cara, misalnya melalui piket yang diadakan sekali sehari, sekali seminggu oleh masing-masing siswa. Nah, di mana perharinya tersebut terdapat beberapa siswa laki-laki atau perempuan yang bekerja sama bergotong royong dalam membersihkan kelas. Nah, selanjutnya pengimplementasian nilai psikologi berintegritas pada tingkat sekolah dasar. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu integritas. Integritas itu ialah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung nilai luhur dan keyakinan. Nah, atau dengan kata lain, jujur. Nah, pengimplementasiannya itu kita bisa menilai siswa sekolah dasar melalui ujian-ujian yang dilakukan. Apakah siswa tersebut dapat mengerjakannya sendiri atau bertanya dengan temannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih.